Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Mang Ibe Sholahuddin di channel berbagi cara budidaya ikan lele step by step. Semua dibagikan sesuai fakta, tanpa rekayasa, tanpa rahasia. Nah teman-teman, ini adalah hari ke-55 ya. Hari ke-55 pembesaran ikan lele dari ukuran 78 ya teman-teman. Dengan kepadatan 566 ekor per meter persegi. Nah di hari ke-55 ini pakan yang akan kita berikan itu sebanyak 2334 gram ya teman-teman ya, per kolamnya. Nah itu setara dengan pemberian pakan sebanyak 4%. Nah alhamdulillah, ini kalau saya hitung-hitung ya, ukuran ikannya sekarang sudah mencapai ukuran 1,30 kg ya teman-teman ya. Nah pemberian pakannya masih 4%. Nah di sini kita harus sudah mewanti-wanti ya teman-teman ya, udah siap-siap untuk penurunan persentase pakan, karena semakin besar ukuran ikan maka persentase pakannya semakin sedikit. Nah bisa jadi pemberian pakan terakhirnya itu sekitar di angka 3%. Namun kita akan tetap upayakan ya, pemberian pakannya itu diharapkan bisa stabil di 4% agar proses pemeliharaannya atau masa pemeliharaan untuk sampai ke panen itu tidak terlalu lama ya, tidak jauh dari 75 hari. Nah sekarang kita kasih makan dulu ya teman-teman ya. Nanti setelah saya kasih makan, saya akan tunjukkan ke teman-teman warna kolam ya, warna air kolam yang ada hubungannya dengan kepadatan ikan yang kita tebar ya teman-teman, agar teman-teman mempunyai mempunyai gambaran, oh ternyata kalau kita tebar dengan kepadatan tinggi airnya harus seperti ini gitu. Nah kalau misalkan kita tebar dengan kepadatan yang rendah, oh ternyata airnya akan menjadi hijau gitu. Nah sekarang kita kasih makan dulu aja ya teman-teman ya, yang ada di kolam tembok ini. Nah teman-teman, alhamdulillah respon nafsu makannya masih bagus ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat keseruan memberi makan ikannya ya. Nah ini dengan kepadatan 566 ekor per meter persegi teman-teman. Nah sebenarnya ada kelebihan dan ada kekurangannya juga ya untuk budidaya sistem tebar padat seperti ini. Nah kalau saya melihatnya, walaupun kita mampu untuk melakukan budidaya sistem tebar padat ya, tapi nanti hasilnya itu akan berbeda dengan budidaya ikan yang kepadatannya rendah ya teman-teman ya. Nah kalau di sini, kalau saya sendiri, kalau dengan kepadatan 300 ekor per meter itu termasuk rendah ya teman-teman. Cuman itu hasilnya lebih bagus dibanding dengan kepadatan yang memang di atas 500 ekor per meter persegi.
Nah, kelebihannya itu memang kita bisa menguji ya kemampuan kita dalam melakukan budidaya ikan lele. Tapi dengan kepadatan tinggi yang seperti ini ya, yang 566 ekor per meter itu. Nah, itu kekurangannya itu ukuran ikan ya teman-teman. Ukuran ikannya itu bisa tidak seragam. Tapi nanti kedepannya kita akan coba ya teman-teman, kita akan coba tebar ukurannya itu di ukuran 910 ke atas ya, tapi dengan kepadatan yang sama. Nah, itu tujuannya apakah dengan dengan ukuran ikan yang kita tebar pada awal tebar ya, dengan ukuran yang besar di 910 ke atas, apakah tingkat keseragamannya itu akan lebih bagus atau tidak. Nah, ini kan yang kita tebar itu adalah ukuran yang dari 78 ya teman-teman ya. Jadi sekarang umur ke-55 itu terlihat memang ada bongsoran walaupun tidak banyak. Nah, nanti ketahuannya nanti pada saat panen teman-teman. Nah, pada saat panen nanti berapa banyak bongsoran atau BS yang dihasilkan dari budidaya sistem tebar padat ini. Nah, sekarang kita akan lihat ya kondisi ikan yang airnya warna hijau ya teman-teman. Kenapa airnya bisa warna hijau dibanding dengan kolam yang ini ya, yang kepadatannya 566 ekor per meter persegi. Nah, teman-teman, ini yang saya tunjukkan ini adalah kolam yang kepadatannya jarang ya. Kalau saya hitung ini sekitar 300 ekor per meter persegi ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat warna airnya ini cenderung warna hijau ya teman-teman, karena tidak terlalu padat isinya. Karena kalau terlalu padat kita otomatis harus memasukkan debit air yang lebih banyak juga. Nah, contoh yang ini teman-teman. Nah, ini termasuk padat teman-teman. Ini jumlahnya 1850 ekor. Kalau yang ini jumlahnya 1500. Pada saat itu tebar di ukuran 910. Nah, teman-teman bisa lihat lah, bisa dilihat ya perbandingannya antara kolam yang kepadatannya jarang dengan kolam yang kepadatannya tinggi. Nah, ini kita harus bisa menyesuaikan ya teman-teman, menyesuaikan kondisi air, apakah itu dari debit airnya, apakah itu dari porsi makannya. Yang penting tujuannya adalah ikan yang kita tebar itu bisa selamat sampai panen. Nah, sekarang kita kasih makan ya. Sebentar sebelum kita kasih makan, saya akan coba bandingkan dulu ya. Nah, ini sebenarnya pada saat tebar itu yang ini, yang ukuran ini nih, yang 1500 ini, pada saat tebar itu ukurannya di bawah ukuran yang ini teman-teman nih, yang ini nih. Nah, sekarang kondisinya kalau saya hitung ukurannya sudah sama teman-teman, sama, yaitu sekilo isi 30 sekarang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang pengaruh kepadatan itu ya, kalau semakin padat ikan yang kita tebar, maka porsi makannya itu tidak bisa banyak ya teman-teman ya, karena proses proses pencernaan itu kan membutuhkan oksigen yang melimpah nih. Kalau misalkan oksigennya terbatas, maka proses pencernaannya itu akan melambat. Nah, dibanding dengan ini nih, yang kepadatan 1500 ekor per meter, 1500 di kolam ini nih. Nah, ini termasuk jarang teman-teman, otomatis kandungan oksigennya itu lebih banyak. Nah, pada saat proses pencernaan itu akan lebih cepat pencernaannya, sehingga pertumbuhannya bisa mengejar ikan yang ada di kolam ini. Nah, ini sekarang kalau saya hitung sama teman-teman. Nah, sekarang kita kasih makan, teman-teman bisa lihat ya respon nafsu makannya. Kita kasih makan satu ember, bukan satu ember, setengah ember ini nih. Ini sekilo lebih ya, sekilo 36 gram. Tapi langsung habis teman-teman. Nah, silahkan disimak teman-teman ya.
Nah, teman-teman bisa lihat ya, sangat cepat porsi apa namanya pakannya habis ya. Walaupun sebenarnya sih memang kalau kita mau ya kita bisa naikin persentase pakannya menjadi 5%, karena kan sekarang pemberian pakannya itu hanya sekitar 4% ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat porsi makan yang respon nafsu makan yang bagus seperti ini, kita bisa saja naikin menjadi 4,5 atau 5%. Cuman saya tidak mau nanti ukurannya berbeda lagi sama ini ya teman-teman. Ini kan kemampuan makannya 4%. Nah, ini kalau kita naikin 5%, ini akan pertumbuhannya akan lebih cepat nih. Nah, makanya saya samain porsi makannya, ini 4%, yang ini juga 4%. Nah, supaya nanti panennya bisa bareng ya teman-teman. Nah, itulah kenapa kita melakukan uji coba. Tujuannya kita kedepannya itu ingin proses pemeliharaan kita itu bisa stabil ya teman-teman, baik di musim hujan, baik di musim kemarau. Nah, itu tujuannya itu teman-teman ya. Caranya yaitu dengan cara kita mengetahui pengaruh kepadatan tebar gitu kan, terus pengaruh pemberian pakan. Nah, itu kita harus uji coba. Nah, alhamdulillah ini kondisi ikannya, walaupun kita sedang uji coba ya, kondisi ikannya semua sehat ya teman-teman ya. Nah, ini kita sedang lakukan uji coba. Nanti insya Allah hasilnya kita akan share ke teman-teman. Nah, sekarang kita kasih makan ikan yang ada di kolam ini teman-teman nih. Nah, ini persentase pakannya masih 6% ya, karena ikannya masih terbilang kecil ya. Nah, mengenai debit air ya teman-teman ya, kalau saya debit air itu disesuaikan dengan jumlah ikan yang kita tebar ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini nih, yang 1500 ekor debit airnya segini, terus yang ini debit airnya segini. Sebenarnya ini besar ya teman-teman. Nah, debit air yang ini segini gitu. Nah, itu kalau saya masalah pengaturan debit air, saya lakukan berdasarkan berapa banyak ikan yang saya tebar. Nah, sekarang kita akan lihat di kolam bulat teman-teman ya. Nah, teman-teman, di kolam bulat ini pakannya masih bertahan di 6% teman-teman. Padahal ukuran ikannya itu sudah sekilo 37 ya kalau secara perhitungan saya. Nah, tapi porsi makannya masih bagus, nafsu makannya masih bagus, masih bisa dikasih 6%. Nah, itu bisa jadi karena kualitas airnya yang bagus ya teman-teman ya, karena ini kan kolam terbuka ya. Nah, sebenarnya ini tebarannya ini termasuk padat juga ya, di atas 400 ekor per meter persegi. Nah, teman-teman bisa dihitung sendiri nih, jumlah ikan yang ada di sini waktu saya tebar itu sebanyak 2850 ya, di kolam diameter 3. Nah, nanti kita akan uji coba lagi di sini teman-teman nih kemampuannya, apakah dia sampai berapa lama porsi makan yang kita berikan itu sebanyak 6%. Karena secara perhitungan saya, semakin besar ikan maka persentase pakannya akan semakin berkurang. Tapi kondisinya beda dengan yang ini nih teman-teman. Ini ukurannya sudah ukuran sekilo 37, tapi kemampuan makannya masih 6%. Nah, kalau kondisi seperti ini kita akan lanjut dulu teman-teman, sampai nanti kelihatan misalkan ada yang mati atau ikannya cenderung diam. Nah, itu baru kita turunkan porsi makannya. Nah, sekarang kita kasih makan ya teman-teman.
Nah, teman-teman bisa lihat ya respon nafsu makannya masih bagus di umur ke-37 ini. Ini apa namanya? Respon nafsu makannya masih bagus, airnya juga bagus ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ke teman-teman ya, ada yang bisa diambil ya teman-teman. Apakah itu dari pengaturan airnya, air kocornya itu, apakah dari pemberian pakannya, atau dari apanya ya. Nah, teman-teman kalau misalkan memang mau belajar dengan sistem yang saya jalankan seperti ini, silahkan ketik aja di kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah nanti saya bantu jawab kalau misalkan saya bisa menjawabnya. Nah, untuk video kali ini sekian dulu. Jangan lupa bantu komen, like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.